wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian karena setelah hadir pada kegiatan konseling kelompok ini pada hari ini. Baik, sebelumnya kalian udah mengenal satu sama lain belum? Belum. Baik, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya, sebutkan nama dan minuman favorit kalian. Nama saya Jikra Tunada, bisa dipanggil Jikra. Minuman favorit saya adalah susu Bear Brand. Oke, selanjutnya lanjutkan oleh sebelah kiri saya. Sebutkan nama dan minuman favoritnya. Nama saya Sarul Jadi, minuman favorit saya es dawet. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dina, minuman favorit saya matcha. Oke, matcha, silakan. Perkenalkan, nama saya Edi, minuman favorit saya Ultramilk. Boleh selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sarah, minuman favoritnya kopi. Selanjutnya. Kenalin, nama saya Doni, sama sih tadi minumannya matcha. Namanya sih minum susu. Oke, Saya Muhammad Derulo, minuman favorit saya adalah kopi mocha. Oke, karena kalian sudah perkenalan masing-masing, apakah kalian sudah saling mengenal? Udah. Oke, coba silakan pada Irul, siapa yang di situ? Yang mana? Ini. Yang ini saudara Doni. Oke, mulai yang sebelah sini. Saudara David. Oke. Oke, karena kalian sudah mengenal satu sama lain, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita janji konselor terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini itu aman dan nyaman. Baik, ikuti saya, tangannya tidak ada. Oke, ikuti saya. Janji konselor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jikra Tunada dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selesai. Oke, mari kita terima kasih terlebih dahulu karena sudah mengikuti saya dalam janji konselor. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah di sini sudah ada yang mengikuti konseling kelompok? Oke, belum. Oke, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok.
Jadi konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan kepada konselor, yaitu saya sebagai pimpinan kelompok, kepada konseli, yaitu kalian. Oke, jadi di sini kalian segala rahasia data itu aman dirahasiakan. Kemudian kalian di sini itu tidak terpaksa, bukan? Tidak. Oke, kalian di sini sukarela dalam menjalankan kegiatan pada hari ini, dan juga kalian di sini saling terbuka satu sama lain dalam menceritakan masalahnya. Dan kemudian pada kegiatan hari ini juga akan dituntaskan pada hari ini juga. Oke, baik. Selanjutnya adalah kegiatan tahap inti. Nah, di sini saya ingin kalian berpikir terlebih dahulu masalah yang sehari-hari kalian dialami, mulai dari itu masalah teman, kampus, atau dalam kegiatan sehari-hari kalian. Oke, di sini siapa yang ingin bercerita duluan terlebih dahulu? Silakan. Oke, Kak Kak Dinda, silakan. Dina, ya permasalahan saya di sini tuh, saya kan korban gitu, korban dari catcalling. Nah, di sini saya tuh kayak ngerasa nggak nyaman, mau kayak ke kampus, mau kayak keluar kosan aja kan, kosan saya kan tingkat ya, jadi turun kosan itu udah ada kayak bakso sama ngomong bengkel gitu ya. Nah di situ saya mau turun aja kayak udah langsung di kiu neng sini dong gitu. Jangan ke kampus dulu, sini dulu, kadang kan kayak gitu kan. Nah di situ saya kadang gak nyaman mau keluar dari kosan itu. Terus juga kalau di kampus biasanya kalau saya kan ke kampus tuh kadang jalan kaki. Nah kadang lewat aja di kiu-kiuin sama mama atau enggak mas pokoknya mau jalan ke dalam kampus juga, apalagi pernah waktu itu sama mamang mamang ojek. Dan di situ tuh kayak hampir pengen kayak istilahnya udah neng sini aja, udah kayak nggak usah ke kampus gitu, pokoknya gitu. Oke, tadi yang disampaikan oleh Kadina, yang telah disampaikan oleh Kadina itu permasalahannya adalah karena catcalling pada kegiatan di kampus, yaitu pada saat berjalan di kampus, Kadina itu di catcalling oleh pada laki-laki atau pada mahasiswa ya, atau oleh orang lain juga. Oke, dari sini siapa yang ingin menanggapi pada permasalahan Kadina, silakan. Oke, silakan. Untuk masalah catcalling, berarti maksud kita kategori jadi pelecehan aja deh ya. Ini kan yang suka dialami sama perempuan. Permasalahan catcalling itu biasanya ada aja gitu lah, orang-orang yang bilang kenapa anda catcalling saya, pakaian andanya ngetat gitu tuh. Nah menurut saya itu tuh nggak bisa jadi pembelaan, karena yang bercadar aja gitu tuh bisa loh kena catcalling sama pelecehan. Nah solusinya bagaimana gitu? Kalau yang saya tahu ya,
jangan pernah mau diem. Maksudnya kayak udah di catcalling tuh, gak apa-apa tegur aja, jangan takut, nggak malah justru kalau kamunya takut gitu tuh, kita yang kena catcalling takut, justru malah pelakunya makin menjadi-jadi. Mungkin hari ini catcalling, hari besoknya catcalling, besoknya megang, atau besoknya nepuk, gitu kan lebih parah kan. Nah, kalau di saya kan ikut salah satu bela diri ya di taekwondo. Nah, kalau di taekwondo tuh cewek-ceweknya emang bukan cewek kaleng-kaleng ya, maksudnya mereka kalau di catcalling ya bakal nendang gitu tuh, bakal nabok kan. Nah, menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian sebagai kaum perempuan untuk menjaga diri. Terus buat kaum laki-laki juga, walaupun kita laki-laki gitu, walaupun saya laki-laki juga nggak membenarkan hal tersebut. Kenapa? Karena menurut saya kalau catcalling itu masuknya kayak serendah-rendahnya jadi laki-laki gitu tuh, cuma berani kiu kiu. Kalau misalnya laki-laki sejati mah langsung neng cantik amat nikah yuk, no, baru laki-laki kan yang sejati gitu. Nah, kalau apa pembelaan gitu tuh, masalah pembelaan, sekali-kali lah kita atau anda yang merasakan catcalling itu langsung menegur, mas biar apa sih kayak gitu, biar keren gitu tuh. Sebisa mungkin dibikin kena mental orang kayak gitu tuh. Jadi jangan dibiarin, entah kamu mau nonjok, kamu mau teriak tiba-tiba tukang ojek misalnya ya, habis diantri tiba-tiba, neng ayo neng kalau ngomong aja, kamu teriak aja, tolong ada yang lecehin saya, nggak apa-apa, justru biar dia jerak gitu tuh, Pernah sih nggak kayak gitu. ngelakuin kayak yang lain. Karena waktu itu cuma kesadaran ojek gara-gara kan waktu itu bentar lagi mau masuk lah istilahnya, jadi ya terpaksa kan yang kerja. Dan situ ngomong kayak gitu, tapi masih langsung takut kayak gimana. Boleh ngasih jutek, jangan malah senyum. Ya, Menurut saya kalau perempuan gitu ya yang dilecehin atau yang di catcalling terus dianya malah senyum doang, ya walaupun kita bahasanya sesuatu yang buruk, kita harus kita lawan dengan yang baik kan. Nggak gitu konsepnya, justru kalau kamu senyum malah senyum si pelakunya tuh gitu tuh. Jadi nggak apa mau nonjok, toh kalau kamu tonjok juga kalau dia nonjok balik ya dia cupu gitu. Masa laki-laki nonjok perempuan? Intinya berani bersuara, berani melawan. Oke, dari tanggapan Harul ya, tadi katanya harus membiasakan diri, yaitu mulai berani melawan kepada kaum laki-laki, yaitu mulai dari membela diri, kemudian menegur kepada si laki-laki tersebut yang meng-catcalling Karina. Jadi intinya itu sebagai kaum perempuan harus mensuarakan pendapat kita dan berani melawan kepada kaum laki-laki. Tidak boleh pasrah terhadap diri sendiri, harus mulai berani bersuara dan kemudian menegur dan juga melawan, entah itu teriak atau mulai langsung menegur secara langsung dan mulai melakukan perlawanan jika pelaku tersebut mulai berlebihan. Oke, apa di sini ada yang ingin menanggapi dari kasus tersebut lagi? Silakan.
Mau nanya deh, aku waktu itu pernah ada kejadian lagi jalan naik istilahnya sendiri. Terus si orang itu tuh naik motor, cuma nge-queuein doang. Gimana mau kayak ngelawannya? Oke, yang tadi mungkin orang ya sedang sedang dalam di motor ya, pelakunya ya lewat begitu ya. Apa yang tadi dia lakukan? Oke, kalau menurut saya ya, Karina itu mungkin harus menjaga auratnya ya. Mungkin Tapi di situ posisinya saya pakai gamis. pakai gamis. Oke, jika ada pelaku tersebut itu sebelumnya itu di mana ya, daerah atau lokasi terjadi ya? Kampus Indomaret yang di situ. Tapi itu yang mahasiswa yang Iya. level. Iya. Tapi nggak tahu ya, masih muda aja nggak tahu masih tahu nggak tahu. Oke, baik, menurut saya mungkin agar pelakunya itu jerak, mungkin Karina mulai teriak atau seperti lu jangan kayak gitu, gue ini ceweknya gak murahan gitu, bukan ya istilahnya gue ini sebagai cewek yang punya harga diri gitu, jangan merendahkan wanita gitu ya. Mungkin langsung aja teriak seperti itu agar pelaku jerah dan tidak melakukan catcalling tersebut. Jadi agar si pelakunya tidak melakukan catcalling lagi. Pas ini ada yang tanggapan dari kalian, silakan. Ayo dan. Saya mau nanya kan saya kan cewek nih. Ya. Nah, saya pengen nanya ke kalian, pernah nggak sedikit calling gitu? Kalau cowok gimana sih ya? Ada tau. Paling nama buat bencong. Iya, ada juga yang bencong, ada yang bisa ada. Bisa Lebih ke ada yang sama jenis bencong aja roti. iya, najis banget sih Pak. Ngebuat itu buat Oke, baik, silakan ada yang lagi dari kasus tersebut. Silakan. Tapi kalau ini sih mau nanya juga kayak Oke, silakan. tadi ya untuk si korban catcalling ini kan tadi ada solusinya kayak harus lebih tegas lagi atau bahkan berani melawan. Tapi kan dari kita itu karena kita dapat reaksi lagi dari si pelaku ini, kayak karena kan pelaku ini yang pelaku catcalling ini udah banyak juga sebenarnya kita juga yang udah berusaha melawan, kayak berusaha melawan, bahkan sekarang malah sampai takut melawan karena pelaku ini kadang lebih apa ya, lebih agresif juga. Jadi kalau kita lawan balik, kalau kita lawan dia malah makin lawan balik gitu tuh. Kayak mungkin tadi yang kita berusaha mau mukul, atau mungkin dia malah mukul balik gitu kan. Jadi ada rasa ketakutan dalam diri. Iya, jadi kadang tuh si
si korban ini mau ngelawan juga udah kepikir takut duluan gitu. Nah, itu gimana sih caranya biar kita ya lebih berani lagi aja gitu tuh? Atau emang kita ada badan-badan lain yang lebih fokus untuk apa ya, merangkul sih untuk edukasi aja sih. iya gitu, atau enggak kita perlu edukasi atau kita perlu edukasi Cowok lagi aja. gitu. Edukasinya ke cowok bisa dilakukan. Tuh pemerintahnya juga biasanya harusnya bikin bikin acara edukasi untuk masyarakat. Ya contohnya untuk kaum laki-laki aja, biar lebih apa ya namanya, pikirannya aja gitu tuh. Jadi secara Biasanya itu kan karena psikolog laki-lakinya yang terlalu tinggi. jadi simpelnya tuh gini, banyak dari kaum perempuan ya yang kesulitan untuk melawan karena mereka tuh udah diserang rasa takut lebih dahulu gitu tuh. Jadi tuh gimana solusinya? Apakah ada solusi lain kayak kita diem juga salah kan, perempuan tuh diem aja salah, Iya, lawan tadi kan kan bisa jadi lebih salah. pertama kan solusi dari cewek itu pertama yaitu melawan, ya kan. Terus juga kayak terus sering latihan aja kayak itu buat bela diri sendiri wanitanya kan. Itu pertama dari satu. Terus keduanya yaitu edukasi ke buat laki-laki, contohnya dari pemerintah harusnya buat, kalau nggak dari pemerintah ya dari warga setempatnya kayak RW RT kayak gitu. Dan pemerintahnya juga kayak harus bikin kayak gitu aja, bikin ide kayak gitu untuk mengurangi kayak gitu aja, jadi lebih makin buat cewek. Ya karena tiap sektor tempat tuh ada Kalau regulasi. nggak ya pemerintah buat program di televisi kayak gitu misalkan tentang edukasi tentang kayak gitu lah. Jadi biar kesebar ke seluruhan aja. Yang pakai digit kayak regulasi buat memberikan sanksi pada Ya, pelaku-pelaku yang melakukan catcalling. Iya, Lebih bikin ketat lagi, program. lebih tegas lagi. Karena kalau kita nyuruh tegasnya dari si korban, ya mungkin itu nggak bisa ya kan. belum tentu. Jadi paling bisa bikin dua solusi. Itu sih paling. Baik, apa ada tanggapan lain dari kalian? Sepakat sih cukup. Sudah cukup? Baik, setelah mendengar dari tanggapan teman-teman, bagaimana apa yang harus dilakukan tadinya, yang mungkin harus dilakukan solusinya, yang setelah mendengar dari tanggapan teman-teman. Mulai berani sih, harus mulai berani, harus mulai berani lagi. Terus jangan diem aja, maksudnya jangan kalau udah digituin tuh berani bertindak gitu, biarin jadi ulang lagi. Udah. Dari tanggapan teman-teman yang diutarakan, apakah kalian sudah menemukan solusinya? Iya. Oke, boleh disampaikan. Iya, saya harus mulai berani lagi Pak ke depannya, biarin si
pelaku ini beneran gitu. Jangan diem aja kalau udah di catcalling, terus berani ya minimal kayak teriak atau kayak tadi bela diri atau gimana gitu. Oke, itu aja cukup. Bukan. Oke, yang tadi disampaikan oleh Kak Dina solusinya, kira-kira Kak Dina menerapkannya itu mulai dari kapan bisanya? Besok Kak. Oke, besok. Untuk mengetahui perkembangannya, untuk perkembangan yang dilakukan oleh Kak Dina, menurut Kak Dina itu mulai dari jangka waktu kapan kira-kira? Seminggu Kak. Seminggu. Oke, yang telah disampaikan oleh Kak Dina solusinya katanya mulai dari memberanikan diri, mulai menegur, teriak, dan mencoba melakukan bela diri. Nah, oke teman-teman yang lain, apakah setuju jika kita menanyakan perkembangan Kak Dina di 1 minggu ke depan? Suka. Oke, saya sudah setuju untuk menanyakan perkembangan Kak Dina di 1 minggu ke depan. Oke, baik. Selanjutnya, belum menutup, apakah di sini sudah cukup dan apa ada masalah lagi yang diutarakan? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke, cukup. Sebelum ditutup, apakah saya ingin menanyakan apakah perasaan kalian di sini bagaimana setelah mengikuti diskusi pada hari ini? Senang atau apa? Cukup mengedukasi. Oke, yang lainnya apa senang mengikuti diskusi ini? Oke, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang ingin memimpin doa. Saya boleh. Oke, silakan Kak Doni. Baik, terima kasih karena kegiatan konseling pada hari ini sudah selesai dan ditutup. Maka baiknya kita tutup dengan doa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati. Doa selesai. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah hadir pada diskusi konseling kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.